kasihi yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Kakak Esa harap adik-adik sehat selalu ya. Kita mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bernyanyi Saat Ini Ku Datang. Selalu serta kita, Tuhan Yesus selalu jaga kita. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Nama Tuhan dipuji.
Give me all in my life, keep me burning. Siap-siap adik-adik ya. Pakai gerakan dengan sukacita. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the end of time. Sekali lagi. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Hallelujah. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the end of time. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yeay, Raja segala raja siapa? Tuhan, Tuhan Yesus. Kita dengerin dulu Desa Titah yang kelima sampai ke-10. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasa Titah dari kelima sampai dengan ke-10. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Gimana tadi, sudah pada dengerin Dasa Titah kan? Iya, Kakak Esta harap adik-adik tetap ingat ya selalu Dasa Titahnya tentang apa dari 5 sampai 10. Oke, Kakak Esta mau tanya dulu nih, hari ini tanggal berapa ya? Iya benar, tanggal 7. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 7. Kakak Esta mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Satu Anak Tuhan pergi sekolah minggu sampai 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng. Dua
sudah bisa, adik-adik yang kelas balita pasti sekalian belajar berhitung 1 sampai 7. Oke, kita mau tetap memuji Tuhan. Kakak Esra mau tanya, kalau tadi kan bawa teman sekolah minggu biasanya kemana sih adik-adik? Iya, ke gereja. Kakak Esra mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyi bareng-bareng. Pakai gaya ya. Ayo, let's semangat. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Aku gereja, kau gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Iya, adik-adik, gereja itu nggak cuma gedungnya, adik-adik, bukan hanya gedungnya, tapi sebenarnya gereja itu adalah orangnya. Jadi meskipun adik-adik sekarang gerejanya ibadahnya sekarang di rumah aja, tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus juga beserta adik-adik di dalam rumah adik-adik. Kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ada berapa bahasa? Ada 4. Apa aja tuh adik-adik? Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga kita belajar bahasa Mandarin, yang keempat bahasa India. Masih ingat, masih hafal gerakannya? Kakak Esra harap adik-adik masih hafal dan masih ingat gerakannya. Kita nyanyi bareng-bareng Yesus di dalam rumah. Bahasa Indonesia dulu ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. Yesus jauh jariku, kalu-kalu ya, kalu-kalu ya, kalu-kalu ya. Yesus jauh jariku, kalu-kalu ya, kalu-kalu ya. Bahasa India. Jam Jesus mereka mehen, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jam Jesus mereka mehen, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Iya, senang semua ya. Tadi kita udah belajar biasa kan, kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa India. Kakak Esra mau adik-adik nanti semakin pintar, bisa bahasa banyak-banyak bahasa, mungkin bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa di mana aja di seluruh dunia.
asal jangan bahasa alien, ya kan? Kita mau dengar firman Tuhan, udah siap kan Alkitabnya? Iya, kita mau bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku sambil sikap berdoa. di dalam kerajaan sorga. Sungguh ku berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, sertai kami di sepanjang hari, dari pagi hari hingga sore hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti, dapat paham apa yang hendak Kau ajarkan kepada kami. Biarlah Engkau juga memberikan pengertian dan kesabaran kepada abang kakak sekolah minggu yang mengajar firman-Mu, biar mereka juga Tuhan mendapat berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik, oke, selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari ini kelas pertama diajarkan sama Kakak Melan. Oke, firman Tuhan hari ini bertemakan tentang ibadah atau persekutuan. Oke, sebelum kita masuk ayat firman Tuhan, Kakak jelasin sedikit tentang arti ibadah. Ibadah itu dalam bahasa Ibraninya avodah atau abodah, yang mana kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya artinya adalah bekerja. Nah, arti kata ibadah dalam KBBI juga adalah perbuatan
yang menyatakan menyatakan bakti kepada Allah yang mana didasari ketaatan terhadap firman-Nya. Seperti itu adik-adik. Nah, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 122. Ayo disiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitab dari Mazmur 122 ayat 1b. Oke, kakak baca dari sini ya. Mazmur 122 ayat 1b. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oke, apa sih hubungannya kak gitu kan? Kakak jelasin sedikit dulu dari ayat ini. Jadi di sini dikatakan aku bersukacita. Adik-adik di dunia ini tuh banyak sekali yang menjadi alasan kita untuk bersukacita. Nah, menurut adik-adik apa aja sih yang menjadi alasan adik-adik tuh untuk bersukacita gitu? Oke, mungkin ada nih yang mungkin bersukacita karena juara kelas, ya kan? Terus dapat kado, bersukacita karena ulang tahun gitu kan, atau bersukacita bisa jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama orang tuanya, ya kan? Dan banyak lagi yang bisa menjadi alasan kita untuk bersukacita. Nah, begitu juga dengan Daud dalam Mazmur 122 ini adik-adik. Dia banyak sekali alasan untuk bersukacita, yang mana salah satunya adalah si Daud ini adalah seorang raja. Kedua, dia memiliki harta banyak, dan masih banyak lagi yang bisa menjadi alasan Daud untuk bersukacita di dalam hidupnya, ya kan? Tapi adik-adik di dalam ayat ini, Mazmur 122 ayat 1b ini, Daud mengatakan kalau sukacitanya itu ada ketika pergi ke rumah Tuhan. Itu adik-adik. Maksudnya apa sih pergi ke rumah Tuhan ya? Maksudnya pergi ke gereja gitu kan. Nah, Daud di sini tuh sangat tahu, sangat memahami tidak ada sukacita yang lebih besar yang menandingi apapun selain dia pergi ke rumah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, Daud datang ke rumah Tuhan bukan hanya sekedar kewajiban, ya kan? Apa itu kewajiban ya? Karena disuruh hukum Taurat, ya udah deh, aku pergi ke gereja aja gitu. Atau mungkin adik-adik, ya udah karena disuruh mama papa, ya udah deh gereja aja. Tidak seperti itu adik-adik kalau Daud. Tapi yang menjadi alasan dia sangat bersukacita untuk pergi ke rumah Tuhan itu karena dia sangat-sangat menyukai, Daud ini sangat-sangat menyukai beribadah kepada Tuhan. Dan Daud tahu Daud memiliki hubungan baik dengan Tuhan, dan juga Daud tahu kalau beribadah kepada Tuhan dia bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya, seperti itu kan. Nah, apa sih hubungannya kak gitu kan? Nah, kakak tanya dulu, siapa sini yang bersukacita kalau mau pergi ke gereja? Atau siapa yang bersukacita kalau mau pergi sekolah minggu? Nah, pasti semuanya pada bersukacita ya kan? Pada bersukacita asik ke gereja gitu, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa memuji nama Tuhan, bisa ketemu sama saudara seiman. Nah, kalau adik-adik juga sangat bersukacita untuk pergi ke rumah Tuhan, berarti adik-adik sama seperti Daud. Tapi terkadang terkadang ada beberapa adik-adik yang berubah fokusnya saat pergi ke rumah Tuhan. Ibaratnya kalau misalnya masih ibadah secara langsung nih, kenapa
kakak bilang fokusnya berubah karena terkadang adik-adik mau ke sekolah minggu cuman karena mau ketemu teman-teman, cuman mau bercerita untuk ketemu bercerita untuk main sama teman-teman, bukan malah mendengarkan firman Tuhan. Nah, atau mungkin kalau pada saat online seperti ini fokus adik-adik tuh jadi tidak fokus gitu. Jadi menontonnya dengan leha-leha, dengan kayak tiduran gitu kan, atau sambil denger atau nonton yang lain gitu kan, fokusnya menjadi berbeda. Nah, di sini gimana sih fokus ibadah yang fokus benar-benar untuk Tuhan tuh kayak gimana sih Kak gitu kan ya kan. Yang satu pasti hatinya siap untuk memuji nama Tuhan, dan yang kedua itu rindu untuk memuji nama Tuhan, dan yang ketiga ini tidak boleh malas-malasan, tidak boleh leha-leha, apalagi sekarang ibadah secara online gitu kan. Kan ini nggak live gitu, jadi bisa ditonton nanti setelah nanti aku nonton ibadahnya sore aja deh gitu, males bangun pagi gitu, atau aku jam 12 deh males bangun pagi gitu kan. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Kalau memang ditetapkan ya beribadah sekolah minggu jam 9, adik-adik harus ibadah jam 9. Karena kenapa? Itu adalah salah satu sikap untuk kita fokus benar-benar untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak di sini juga mau menjelaskan kenapa sih persekutuan atau ibadah. Jadi yang ditekankan ini adalah persekutuannya, ibadahnya beramai-ramai dengan orang percaya gitu. Tetapi pada saat ini kan kita secara online gitu kan, atau ntar adik-adik beribadah sama adiknya atau sama kakaknya. Kenapa sangat penting persekutuan itu, ibadah itu penting? Karena kenapa? Dengan kita beribadah beribadah saja Tuhan memberikan berkat kepada kita gitu. Tuhan mau memberikan berkatnya kalau adik-adik mau datang kepadanya. Jadi kita mau bertemu sama Tuhan, tidak mungkin dong kita main-main, kita bermalas-malasan, hati kita malah fokusnya ke lain, mau nonton kartun nih tapi harus sekolah minggu. Tidak boleh seperti itu gitu ya. Oke, segini saja firman Tuhan hari ini. Untuk kelas pratama ada ayat hafalan dari Ibrani 10. Oke, kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Oke, kakak bacain ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini diingatkan lagi, jadi kita nggak boleh menjauhkan diri untuk persekutuan atau ibadah, karena di sini jelas dikatakan tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sama seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti ibaratnya ada teman yang mengajak untuk tidak beribadah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, kita boleh saling menasihati, enggak, kita harus beribadah dulu baru kita boleh main. Nah, di sini juga dikatakan kalau kita semakin
giat melakukannya, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Oke, untuk kreativitasnya hari ini, kreativitas kita hari ini ada nanti kuis, mungkin lewat kuisis atau nanti melalui yang lain. Nanti kakak kasih linknya, mungkin ditaruh di deskripsi box ya, nanti di bawah. Nah adik-adik nanti langsung dikerjakan setelah menonton firman Tuhan hari ini. Oke, kita mau menutup firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa, pada hari ini ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman-Mu, beribadah dan bersekutu kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan, adik-adik mau untuk selalu beribadah dan bersekutu kepadamu. Beri mereka hati yang tidak bermalas-malasan ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Kiranya juga Tuhan, minggu demi minggu adik-adik sekolah minggu semakin rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini saja Tuhan, doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa dikerjakan kuisnya ya adik-adik. Hai adik-adik sekolah minggu, gimana? Masih semangat kan? Iya, kita mau puji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Esa mau sapa dulu nih adik-adik lagi. Kakak Esa mau tes semangatnya. Sekolah minggu, sekolah minggu paling nyahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya dirang-dirang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling nyahut. Sekali lagi ya, sekolah minggu paling nyahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya dirang-dirang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling nyahut. Nah, gitu dong. Tetap semangat. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya adik-adik? Iya, tentang persekutuan, tentang ibadah kepada Tuhan. Tadi udah diajarin sama kakak abang sekolah minggunya gimana sikap beribadah. Nah, kita mau ulang lagi nih, sekali lagi pujiannya yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Kita bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Lebih semangat, pakai gaya dan senyum, bersikap memuji Tuhan yang baik seperti apa, oke? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
bersama Tuhan Yesus. Mau di gereja, mau di rumah, sama aja Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin diberkati, hari bertambah hari, dan kami juga semakin ingat betapa Engkau selalu menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami paham Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami harus beribadah ke hadirat-Mu dengan hati yang sukacita. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga Tuhan mau minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, biar kami tetap layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.